الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, wahai orang-orang yang mengaku di dalam hatinya beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah dari setiap kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahimakumullah. Dari Thauban, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian sebagaimana orang lapar menghadapi meja penuh hidangan. Seorang bertanya, apa saat itu kita sedikit ya Rasulullah? Jawab beliau, bahkan saat itu kalian banyak, akan tetapi kalian seperti buih di laut. Allah akan cabut rasa takut dari dada musuh kalian, dan Allah sungguh akan mencampakkan penyakit wahan dalam hatimu. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Rasulullah menjawab, cinta dunia namun takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Kita banyak menjumpai di mana banyak sekali orang-orang yang lebih mencintai dunia, orang-orang yang lebih mencintai jabatan mereka, harta mereka daripada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan mereka memikirkan tentang kesenangan dunia dan pada akhiratnya mereka lalai. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Dan dunia akan meninggalkan kita, kehidupan dunia tidaklah kekal. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui mana yang gaib dan mana yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Lantas kita tidak pernah memikirkan bekal apa yang harus kita bawa ketika kita liqa'in Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad memberikan perumpamaan kepada manusia tentang gambaran kehidupan dunia seperti hujan dan tanaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya
kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fasbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Berilah kabar pada mereka mengenai perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, kemudian tumbuhan di muka bumi menjadi subur sebab air tersebut, dan pada akhirnya tumbuhan itu menjadi kering yang mudah terbang karena menjadi kering. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala maha atas segala sesuatu. Quran surat Al-Kahfi ayat ke-45. Al-Marwazi dalam tafsirnya mengatakan, karena indahnya kemudian sirna, maka dunia ini dimisalkan sebagaimana tumbuhan-tumbuhan yang menghijau, rimbun dan berbunga, lalu berubah menjadi kering kerontang, terhempas angin. Oleh karenanya, jangan sekali-kali penghuni dunia ini terpedaya dengannya, dan jangan sekali-kali orang yang berharga banyak membanggakan hartanya, menyombongkan kepada orang lain, karena itu sebenarnya bayang-bayang akan hasilnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahimakumullah. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddatsana Qatadah an Mutarrif an Abi qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alhaakumut takatsur qala yaqulu ibnu adam mali mali qala wa hal laka ya ibn adam min maliki illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Mutarrif dari ayahnya berkata, aku mendatangi Nabi SAW sedang beliau membaca Alhaakumut Takatsur. Beliau bersabda, anak cucu Adam berkata, hartaku, hartaku. Beliau meneruskan, hartamu wahai anak cucu Adam tidak lain adalah yang kau makan lalu kau habiskan, yang kau kenakan lalu kau usangkan, atau yang kau sedekahkan lalu kau habiskan. Hadis riwayat Muslim. Harta, tahta dan wanita pada dasarnya adalah ujian dan cobaan bagi kita semua. Ujian tidak hanya cobaan musibah yang menimpa kita, bahkan harta dan jabatan kita termasuk ujian bagi kita. Maka pertanyaan bagi kita, mampukah kita menyikapi ujian terhadap harta dan jabatan yang kita peroleh dengan sebaik mungkin, atau kita yang terlena dengan ujian kesenangan tersebut? Maka tunggulah adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah berkata, ibtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid-dharra'i fasabarna thumma batulina ba'dahu bis-sarra falam nasbir. Ibtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid-dharra'i fasabarna. Kami diuji dengan kesusahan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabarna, maka kami sanggup bersabar. Tsumma batulina ba'dahu bis-sarra'i falam nasbir. Kemudian kami diuji dengan kesenangan sesudahnya, maka kami tidak mampu bersabar. Falam nasbir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddatil khayl musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu seorang wanita, seorang anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah
tempat kembali, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ali Imran ayat ke-14. Dalam ayat ini diterangkan segi kesesatan mereka yang disebabkan oleh harta dan anak yang dijadikan tumpuan harapan mereka. Adalah keliru kalau manusia menjadikan harta dan anak sebagai tujuan hidupnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, Quran surat At-Taubah ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawnaha kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum ilallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu takut, yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah Subhanahu wa taala. Abba ilaikum inallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili. Yang kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, jihad fi sabilillah. Maka fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuknya pada orang-orang yang fasik. Maka wajib bagi kita untuk menempatkan cinta Allah yang pertama, lalu Rasulnya, lalu jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah tidak hanya perang saja, namun menuntut ilmu juga dihitung jihad sampai dia kembali. Lalu setelah itu barulah cinta kepada anak, istri dan harta kita. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang beriman, rasa cinta kepada anak, istri, suami, harta benda dan alam semesta ini tidaklah boleh melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dari Anas, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan seseorang, ahabba ilaikum, sampai dia mencintai, ahabba ilaihi min walidihi, sampai dia mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Bahkan Allah mengancam orang yang berani menduakannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dallallahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan berdasarkan ilmunya, dan Allah mengunci mati pendengarannya dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk? Afala tadhakkarun. Maka siapa yang berhak mengambil pelajaran? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahimakumullah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, yakni sesungguhnya dia hanya diperintahkan oleh hawa nafsunya, maka apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya maka dia kerjakan, dan apa saja yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya maka dia tinggalkan. Ketika dia lebih memintengkan nafsunya, lebih menuruti hawa nafsunya, maka dia menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak mau diduakan. Ketika kita perhatikan kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama tauhid sepakat bahwa makna la ilaha illallah juga bisa bermakna la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain bermakna la ma'buda bihaqqin illallah, juga bisa bermakna la mawjuda bihaqqin illallah. Tiada mawjud yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, dan la masyhuda bihaqqin illallah. Tiada yang disaksikan dengan hak selain Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat la di depan termasuk lamul jins, lam yang meniadakan jenis apapun, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri utama orang beriman adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasa cinta itu harus dibuktikan dengan keteguhan iman dan ketabahan serta keikhlasan dalam menjalani segala ujian. Cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan ketekunan melaksanakan ibadah, kerelaan berkorban dan harta benda. Bahkan kalau perlu jiwa kita korbankan. Jangan sampai kita terlena dengan kecintaan dunia yang sementara ini menyebabkan kita masuk ke dalam kubur, meninggalkan harta yang kita miliki, meninggalkan jabatan yang kita miliki. Maka dari itu selanjutnya kita mempercepat untuk kembali dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ampunan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum.